Assalamualaikum semua. Yuk ikutin kegiatan aku di pagi hari, nyiapin bekal buat suami kerja dan juga sarapan buat anak. Siapa di sini yang suka lupa belum nyetrekin magicom padahal lauknya udah mateng? Jangan gitu ya, jangan. Kali ini aku mau masak tumis belut pedas. Sebelum aku goreng belutnya, di sini minyaknya aku taburin dulu tepung terigu supaya nanti belutnya nggak meletup-letup waktu digoreng. Sebelum belutnya digoreng, jangan lupa dibumbuin ya teman-teman supaya lebih gurih lagi. Nah ini langsung aja kita goreng sampai kering. Habis itu lanjut kita tumis pakai perbumbuan percabe-cabean dan perbawang-bawangan. Ini udah kering, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita oseng-oseng bawang merah, bawang putih. Tunggu perbawangan sampai kecoklatan dan harum, kemudian masukkan percabean. Aku di sini pakai cabai rawit, cabai merah keriting, dan cabai hijau, kemudian ditambah lengkuas, bawang merah, dan juga daun salam supaya lebih nikmat. Siapa yang udah nyium bau harumnya? Habis ini kita tambahkan air. Aduk-aduk beberapa saat sampai bumbu-bumbunya ini tercampur rata, kemudian kita seasoning menggunakan garam, ladaku, dan juga kaldu bubuk secukupnya, seikhlasnya aja. Kemudian jangan lupa dioseng-oseng-oseng lagi sampai bumbunya ini tercampur rata. Dan ini menurut aku kunci ya teman-teman, kalau aku di sini pakai kecap supaya kuahnya lebih sedap. Siapa di sini yang juga suka pakai kecap? Komen-komen yuk di bawah. Nah ini kalau bumbunya udah semuanya dimasukin, kita tunggu. Kalau mau tambahin air juga boleh supaya kuahnya agak banyak sedikit ya. Nah kalau udah mateng kayak gini bumbunya, kemudian kita masukin si belut tadi yang udah digoreng kering ya. Lalu kita campurin semuanya ke bumbu-bumbu yang udah diolah di atas wajan tadi. Dioseng-oseng, diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Yakin nih teman-teman gak ngiler liatnya? Siapa yang setuju kalau menu ini bakalan ngabisin nasi satu magicom? Jangan lupa kita tata dulu piring jadul estetik ini dan kita taruh si belut cabai hijau pedas ini di atasnya. Oseng belut pedasnya siap dibawa bekal Pak suami kerja. Kemudian aku mau masak menu kedua yaitu tumis labu siam. Aku pakai 1 buah labu siam yang agak gedean ya. Kemudian diparut-parut dulu kayak gini. Dan kalau yang nggak ada alat seperti ini bisa juga pakai pisau ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja sama yang ada di rumah. Nah nanti ini aku bakalan masak nggak pakai cabai, jadi nggak dipedesin gitu, supaya anak-anakku itu bisa makan. Sebelumnya aku mau bersihin dulu si wajan legend yang udah nggak glowing ini ya, nanti yang mau dipakai buat numis labu siam. Siapa yang di rumah masih suka pakai wajan jadul kayak gini? Tos berarti kita samaan. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli wajan yang estetik-estetik gitu ya teman-teman. Stop dulu pembahasan wajan jadul non eksotik ini, kita lanjut masak-masaknya. Ini aku mau oseng dulu bawang merah bawang putihnya sampai harum. Nah sambil nunggu bawang merah bawang putihnya sedikit matang, aku mau siapin dulu nasinya dimasukin ke kotak bekal supaya nanti kalau dibawa kerja udah dingin ya nasinya. Nah ini aku bawain bekal nasinya juga nggak banyak-banyak ya. Katanya Pak suami tuh juga nggak mau bawa bekal nasi kebanyakan, takut nanti siangnya ngantuk kalau pas lagi kerja. Jadi aku bawain secukupnya aja, soalnya nanti juga siang bakalan ada makan di tempat kerjanya. Lanjut aku mau nyiapin nasi juga buat anak-anak yang mau sarapan. Karena kakak Azam juga nanti mau sekolah dan harus sarapan, jadi aku siapin dulu nasinya. Ditinggal nyiapin nasi malah bawang merah bawang putihnya udah terlalu mateng. Alhasil agak gosong dikit tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak ngaruh nanti ke rasanya. Ini langsung aku masukin labu yang udah dicuci dan dioseng-oseng aja kayak gini. Kemudian kita nanti tambahkan air sedikit. Lalu bakalan di seasoning juga menggunakan garam, ladaku, lalu ada penyedap. Secukupnya aja, seikhlasnya aja ya teman-teman, sesuai selera kita. Nah setelah di seasoning kita tunggu sampai tumis labu ini mateng ya teman-teman. Nanti tinggal kita plating. Lanjut di kompor sebelahnya aku mau bikin telur kecap buat anak-anak. Di sini aku udah rebus telurnya dulu ya tadi, tapi nggak aku rekam. Nah ini aku mau tumis dulu bumbu halusnya yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit. Jadi ini aku oseng-oseng sampai bumbunya matang. Jadi biar nggak langu gitu ya, ditambahin salam dan serainya jangan lupa supaya masakannya makin sedap, makin nikmat. Kemudian kita lanjut
masukin airnya. Di sini aku sengaja pakai air yang agak banyakan ya, karena anak-anak aku seneng makan yang agak berkuah. Jadi biar banyak kuahnya aja gitu. Namanya juga telur kecap, pastinya kecapnya jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kalau ketinggalan jadinya bukan telur kecap, tapi opor telur. Udah dimasukin kecapnya, kita tunggu agak susut sedikit airnya ya, baru nanti kita masukin telurnya yang udah direbus. Nah ini kebetulan tumis labu siamnya udah mateng, lanjut aku masukin dulu ke mangkuk seperti ini ya, nanti biar gampang kalau mau siapin bekelnya. Nah karena bekal untuk Pak Suami udah beres semua, lanjut mau kita siapin dulu ke tempat bekal yang tadi udah ditaruh nasinya ya. Ini tumis belut pedesnya aku taruh di samping nasi karena request Pak Suami ya. Emang katanya kalau makan lauknya dicampur nasi kayak gini tuh langsung kecampur kuahnya jadi tambah enak gitu katanya. Karena nanti nyampe tempat kerjaan juga langsung dimakan. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aman-aman aja. Malah justru katanya lebih enak gitu. Nah udah siap, langsung dibawa Pak Suami. Semoga suka ya. Nah lanjut ke dapur lagi, aku mau masukin si telur-telur yang udah direbus ini ke kuah kecap yang meluber-luber ini. Saking banyaknya kuahnya ini tuh kayak sop gak sih? Tapi nggak apa-apa ya, emang aku sengaja bikin yang banyak kuahnya supaya nanti bisa dituangin juga ke nasi gitu. Jangan lupa dites rasa, kalau udah pas rasanya langsung aja dimatiin kompornya dan kita siap untuk sarapan anak-anak. Jangan pada salvo ke tumpukan piring kotor ya teman-teman, karena belum diberesin, belum dicuci-cuciin. Yang penting anak-anak dulu, apalagi kakak Azam mau sekolah jadi harus sarapan dulu. Ini udah mateng telurnya, lanjut kita mau sarapan. Kayaknya segini aja dulu ya video kali ini teman-teman. Nah ini kegiatan aku kurang lebihnya seperti ini kalau pagi hari ya. Kayaknya sih sama kayak ibu rumah tangga lainnya ya. Nah ini kakak Azam udah nyamperin aja ke dapur. Dia udah mau makan, katanya udah lapar. Ya udah langsung kita cus makan.